Beberapa hari ini dunia AI dihebohin karena dua berita. Pertama, DeepSeek yang rilis reasoning model mereka yaitu R1 yang mengancam dominasi OpenAI di dunia AI. Ditambah berita di minggu ini yaitu OpenAI yang akhirnya comeback dengan O3 mininya. Yang videonya udah kita bahas perbandingan antara DeepSeek R1 dan O3 mini kemarin. Dari pengujian di video tersebut, ada hal menarik dari DeepSeek R1 yang ternyata bagus banget untuk bikin tulisan. Dalam hal ini contohnya adalah artikel yang sulit untuk dideteksi bahwa tulisan tersebut hasil generated by AI. Yang artinya kalau kita perlu untuk create tulisan yang susah dideteksi oleh AI detector, maka DeepSeek R1 cocok. Contohnya adalah untuk create artikel untuk kebutuhan SEO atau juga untuk ngerjain tugas. Karena banyak sekarang tools untuk bisa ngedeteksi bahwa sebuah tulisan itu adalah hasil buatan AI. Saya akan coba tunjukin hasil perbandingan antara DeepSeek R1 dan juga OpenAI O3 mini dalam nulis artikel yang susah dideteksi bahwa itu adalah hasil buatan AI. Artikel yang dibuat adalah mengenai manfaat dari berendam air dingin setelah olahraga. Ada beberapa tools yang saya pakai, salah satunya yang paling populer adalah Zero GPT. Ini adalah prompt yang saya pakai baik untuk O3 mini juga untuk DeepSeek R1, yaitu perintah untuk menulis artikel dalam bahasa Indonesia, lalu beberapa poin pentingnya juga catatan mengenai gaya bahasa dan juga perlunya menyertakan jurnal. Dari hasil yang dikasih, saya coba untuk optimize lagi dengan minta dia bahwa artikel ini tuh nggak boleh terdeteksi AI generated content. Hasil akhirnya ini yang kita coba untuk tes, baik dari DeepSeek R1 dan juga ChatGPT O3 mini. Kita mulai dari ChatGPT O3 mini. Hasilnya untuk O3 mini terdeteksi 97% bahwa ini hasil dari buatan AI. Artinya tinggi banget dan ini bahaya untuk SEO. Besar kemungkinan artikel kita akan dianggap spam oleh Google ya. Begitu juga kalau kita nulis tugas yang beberapa platform sekarang udah bisa ngedeteksi bahwa hasil tugas kita itu dibuat oleh AI, dibuat oleh kita, atau dibuat oleh campuran keduanya. Tools kedua kita pakai Undetectable AI. Hasilnya bahwa 0% artikel ini dibuat oleh manusia, artinya kemungkinan besar 100% AI generated. Di tools ini bahkan dia coba untuk kasih beberapa keterangan jika artikel ini dideteksi oleh beberapa tools lainnya kayak GPT-0, OpenAI, Writer, sampai ada Grammarly ya. Tools terakhir kita pakai yang paling sensitif ya, yaitu GPT-0. Hampir mirip namanya dengan Zero GPT, tapi ini lebih komprehensif dan punya banyak fitur. Tools ini menyatakan bahwa artikel ini ternyata 98% kemungkinannya dibuat oleh AI, jadi ini tinggi banget ya. Walaupun tools ini bilang bahwa dia belum cukup optimize untuk bahasa Indonesia. Kita lanjut ke DeepSeek R1 dengan prompt yang sama persis dan juga penekanan yang sama persis. Saya hanya akan copy teks yang bagian dari artikelnya aja ya, karena bagian bawah ini hanya catatan dari DeepSeek mengenai hasil artikel di atasnya. Yang pertama dari Zero GPT. Artikel yang dibuat oleh DeepSeek R1 terdeteksi 0% AI generated content. Artinya ini 100% manusia yang buat. Ini impresif kalau kita bandingin dengan O3 mini ya, yang masih di 97% terdeteksi bahwa ini hasil buatan AI. Kita masuk ke tools yang kedua, yaitu Undetectable AI, dan terdeteksi lagi-lagi 100% kemungkinannya dibuat oleh manusia. Dengan hasil yang sama untuk tools-tools lain yang disertakan di sini ya, yang punya algoritma machine learning yang berbeda. Termasuk di sini ada GPT-0. Tapi kita akan coba langsung lihat hasil dari GPT-0-nya itu sendiri. Dari GPT-0 nggak menunjukkan hasil yang sama persis dengan sebelumnya, tapi tetap menunjukkan bahwa artikel ini 83% kemungkinannya dibuat oleh manusia atau 17% AI generated content. Masih tinggi banget dan kesimpulannya adalah ini buatan manusia. Itu artinya kalau kita perlu secara spesifik untuk nulis sebuah artikel atau tugas yang mau menghindari terdeteksi bahwa ini adalah hasil buatan AI, DeepSeek R1 ini lebih unggul dibandingkan O3 mini secara spesifik ya. Dan karena DeepSeek R1 ini open source yang artinya ada peluang untuk kita bisa manfaatin DeepSeek R1 ini secara fully free atau gratis secara penuh. Kita bisa buat program yang menarik banget untuk nulis artikel, yaitu programnya akan ngasih kita banyak ide, lalu kita bisa approve mana ide-ide yang menarik ya, yang relate dengan kondisi terkini. Lalu kita minta juga DeepSeek R1 untuk nulis artikelnya secara penuh dari awal hingga akhir, bahkan mungkin kasih saran mengenai gambar-gambar yang tepat untuk artikel dan konten di dalamnya. Setelah itu, kita akan coba lempar artikel-artikel tersebut ke contohnya GPT-0 untuk detect apakah skornya bagus. Untuk yang skornya bagus, kita akan buat program lagi untuk auto upload di waktu-waktu yang sesuai. Artinya kita bisa hemat banyak banget waktu di sana. Kira-kira gimana? Tertarik untuk buat programnya?
coba komen. Selain itu, saya mau coba tunjukin gimana sih untuk kita bisa manfaatin API-nya DeepSeek R1. Beberapa di antaranya yaitu pakai official API dari yang kita bisa akses di api.docs.deepseek.com. Kita bisa register lalu apply untuk dapat API key di sini. Walaupun di beberapa hari terakhir API DeepSeek maupun chatroomnya DeepSeek itu sering down karena cyber attack ya. Bahkan hanya sekedar untuk daftar akun pun sering gagal ya. Jadi untuk teman-teman yang mau coba pakai DeepSeek, entah itu untuk API ataupun chatbot UI-nya, semisal gagal maka dicoba lagi aja beberapa jam kemudian. Opsi kedua kita bisa pakai Ollama. Opsi kedua kita bisa install Ollama lalu download DeepSeek R1 dengan jumlah parameter yang kecil ya. Contohnya 1,5 billion atau 7 billion. Semakin rendah jumlah parameternya, maka kemampuannya akan semakin turun. Dan semakin tinggi, maka semakin berat juga untuk bisa running, terutama untuk di lokal laptop kita atau bahkan di server aplikasi VPS. Cara ketiga, menggunakan API-nya OpenRouter karena ini yang sejauh ini paling stabil ya. Jadi OpenRouter ini adalah tempat banyaknya LLM berkumpul ya, termasuk DeepSeek R1. Hanya dengan pakai API-nya OpenRouter, kita bisa akses semua LLM yang mereka punya. Dan sebelum bisa pakai OpenRouter, kita perlu untuk top up saldo dulu. Minimum di $5 atau sekitar 75.000 sampai 80.000, dan itu murah banget sebetulnya. Karena kalau untuk development ringan, testing, $5 itu mungkin nggak akan habis-habis ya. Setelah itu kita bisa masuk ke model untuk cari DeepSeek R1. Akan muncul banyak pilihan. Yang paling baru ada yang di StealthQuant, yaitu LLM buatan Alibaba. Tapi ada yang versi gratis yaitu yang di-steal pakai Llama 70 billion parameter atau 70 miliar parameter. Kita bisa pilih yang DeepSeek R1. Dari sini kita bisa lihat biaya penggunaan API-nya yang cuma sekitar $0,75 per 1 juta input token dan $2,4 setiap 1 juta output token. Ini 97% lebih murah daripada OpenAI O1 ya, dan hampir sama dengan biaya O3 mini. Sementara untuk penggunaan API-nya kita bisa masuk ke bagian API. Mulai dari create API key, lalu kita bisa pakai SDK dari OpenAI atau pakai dari OpenRouter, dan kita cukup untuk ubah API key yang ada di sini. Tapi di video kali ini kita nggak akan coba untuk eksekusi API-nya, hanya untuk sebagai gambaran aja bagi teman-teman yang mau untuk coba create programnya. Tapi kalau kalian ngerasa tertarik untuk kita cobain bareng-bareng, komen aja di bawah. Oke, paling itu aja untuk hari ini. Tadi kita udah coba untuk lihat gimana hasil penggunaan dari DeepSeek R1 dan juga O3 mini dalam generate artikel, yang kesimpulan akhirnya ternyata DeepSeek R1 bagus banget untuk bisa buat tulisan yang susah dideteksi bahwa itu hasil generated by AI. Itu aja dari saya. Good luck.